sebentar, saya record dulu. Yeah. Pak, kasih ini ya, aba-aba ya. Ya. Bu Emi? Iya, Bu. Ya, yang memulai. Ya. Yang mulai Bu Wiwi dulu. Ya, Host oke. ya. Siap. 3, Ya. 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD dari SMA Negeri 1 Purwosari Pasuruan selaku Instruktur Digdar Gumun 5 Grup Agus Salim. Dan yang kami hormati dan banggakan selalu Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara peserta video conference. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga pada pagi ini kita bisa mengadakan kegiatan video conference dengan keadaan berbahagia. Bapak Ibu Digdar yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan petugas video conference dari kelompok Digdar 5, Agus Salim. Sebagai host, saya sendiri, Dr. Anda Widayaning Tias dari SMA Negeri 1 Kramat Kabupaten Tegal. Sebagai moderator, Ibu Devi Artati SPD dari SMK 1 Purbalingga. Dan sebagai presenter adalah Ibu Dr. Anda Emi Fauziati dari SMA Negeri 1 Paguyangan, Brebes. Adapun susunan acara pada video conference kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, dan diakhiri dengan penutup. Agar kegiatan video conference pagi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa mengurangi rasa agama lain, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami beritahukan kepada seluruh peserta video conference untuk mematikan mikrofon selama penyaji memaparkan materi. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Devi Artati SPD untuk memandu acara ini. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Wiwi Widayaning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang bergabung di dalam room ini untuk segera menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu sekalian agar Vicon ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membersamai Ibu Emi Fauziati dalam video conference kali ini. Ibu Dr. Anda Emi Fauziati adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Paguyangan Brebes. Selain menjadi guru, beliau juga aktif sebagai penulis dan beberapa karya yang dihasilkan berupa novel, puisi, cerpen, dan esai. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saya hantarkan langsung kepada Ibu Emi Fauziati untuk memulai presentasi dibuat dengan materi pekerjaan. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih Bu Devi Artati dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tirto Suwondo M.Hum
Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang terhormat, SPD, Ketua Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin, MPD, Instruktur Kelompok 5 Agus Salim. Izinkan saya memaparkan materi yang sudah saya susun dalam aplikasi SAC yang berjudul Surat Lamaran Pekerjaan. Materi ini disampaikan untuk kelas 12 semester 1. Surat lamaran pekerjaan ini tepat disampaikan di awal pembelajaran kelas 12 karena hal ini dipersiapkan agar mereka nanti dapat mengajukan lamaran pekerjaan ketika mau bekerja. Yang pertama, saya mulai dari pengertian. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Surat lamaran pekerjaan perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan dari sumber tertentu, tentu saja tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berikutnya saya jelaskan mengenai fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Kemudian bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan? Berikut ini saya jelaskan. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan jangan bertele-tele. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus. Cara yang kelima yaitu isi secara jelas data diri dan satu informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang keenam, jika Anda memang memiliki sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, maka jangan ragu untuk melampirkannya. Materi yang selanjutnya adalah bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran berkas. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat yang dibagi menjadi 4 paragraf, yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, nama terang pelamar dan tanda tangan. Selanjutnya, dari bagian-bagian surat lamaran pekerjaan itu, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal. Penulisan tempat ditempatkan di pojok kanan atas, tanpa diakhiri tanda titik, karena tempat dan tanggal surat itu bukan merupakan suatu kalimat.
Contoh, Bandung 28 Agustus 2018. Bandung diawali dengan menggunakan huruf kapital, kemudian tanggal, penulisan bulan menggunakan huruf Agustus. Penulisan tahun harus secara lengkap, tidak boleh disingkat 18. Yang kedua, lampiran dan perihal. Lampiran tidak boleh disingkat lam. Perihal tidak boleh disingkat hal. Angka pada kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 1 lembar. Perihal lamaran kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat tidak diawali dengan kepada, tetapi langsung diawali dengan YTH, yang terhormat. Penulisannya YTH titik. Setiap kata di dalam alamat surat diawali dengan menggunakan huruf kapital. Dan di akhir alamat surat tidak diakhiri tanda baca titik. Contoh, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 52, Bandung. Penulisan kata jalan juga tidak boleh disingkat JLN atau JL, tetapi ditulis secara lengkap jalan. Selanjutnya, salam pembuka. Salam membuka lazim dengan menggunakan kata dengan hormat, dengan penulisan D huruf kapital, H huruf kecil, kemudian tanda baca koma. Yang selanjutnya, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam, isi. Di dalam isi, terdapat juga identitas, yaitu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan surat keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf kapital. Contoh di sini, pemberian identitas pelamar meliputi nama, N tidak diawali kapital, tempat tanggal lahir, T tidak diawali huruf kapital, P pada pendidikan juga tidak diawali kapital, A pada alamat juga tidak diawali huruf kapital. Di situ ada penggunaan huruf kapital Zian Zahara, karena itu adalah nama orang. Bandung, B karena kapital karena nama tempat. Oktober, O huruf kapital karena nama bulan. Dan seterusnya. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan mengapa pelamar pekerjaan itu menulis surat. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat juga beberapa lampiran atau syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Penulisan di dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Contoh, lampiran 1, fotokopi ijazah yang dilegalisir titik 2. Kemudian yang terakhir, foto ukuran 3x4 2 lembar titik. Penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin.
Yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama secara lengkap. Contoh, hormat saya, H kapital, S kecil, tanda baca koma, kemudian di bawahnya nama terang. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ada dua contoh yang saya berikan di sini. Nanti Bapak Ibu guru hebat bisa membaca secara rinci contoh surat lamaran pekerjaan. Contoh yang ada di situ dimulai dari Brebes, 20 Juni 2020 dan seterusnya sampai dengan hormat saya, nama terang. Selanjutnya kita menuju ke evaluasi. Monggo Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat bersama evaluasi pada SAC surat lamaran pekerjaan berikut. Soal yang pertama, penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah. Monggo yang mau menjawab. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Di sini dituntut kecermatan karena ada beda tanda baca dan huruf kapital saja membuat jawaban itu menjadi betul atau salah. Oke, saya klik yang betul. Ya. Soal yang kedua, penulisan salam pembuka surat lamaran pekerjaan yang benar adalah. Bagaimana? A, B, C, D, atau E? Bu, yang C. Oh, yang C. Oke, diklik. Oh, ya betul. Alhamdulillah. Selanjutnya ini surat soal memang agak panjang. Kalau soal bahasa Indonesia kita mencari soal yang singkat kadang susah begitu ya. Cermati pengumuman berikut dengan teliti. PT Pelita Jaya, Jalan MT Haryono, Jakarta, 28 Oktober 2013. Pengumuman. Dibutuhkan tenaga administrasi minimal lulusan SMK untuk ditempatkan di kantor cabang Depok dengan persyaratan bla 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 begitu. Pertanyaannya, kalimat pembuka surat lamaran kerja sesuai dengan pengumuman tersebut yang tepat adalah yang A mungkin Bu, salah atau betul coba ya? Ya oke. Wah, Anda kurang beruntung. tepat. Soal yang keempat, penulisan alamat. Tadi sudah dijelaskan tanpa diawali kepada, gitu ya. Kepada. Kemudian jalan tidak boleh disingkat. Tidak ada tanda baca titik di akhir surat, di akhir alamat. Jawabannya adalah yang D. D coba. Oh ya, D. betul. Oke. Oh ya, alhamdulillah. Satu lagi, soal yang kelima. Cermatilah kutipan penutup surat berikut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat tersebut adalah. Ayo Bapak Ibu guru hebat Nusantara, manakah kalimat penutup surat yang tepat? Atas perhatian Bapak. Saya mengucapkan yang C. Oh, berarti yang C. Oke. Oh iya, betul. Berarti
Nilai Hore. 80. Nilainya Hore. 80. Ya, bagus sekali. Hanya salah satu karena memang harus teliti sekali begitu. Selanjutnya, nah ini developer saya dari SMA Negeri 1 Paguyangan dengan nomor gawe seperti itu. Oke, demikian penjelasan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Kesempatan berikutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Emi Fauziati yang sudah memaparkan materi surat lamaran kerja dengan sangat jelas dan runtut, ya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya tentang materi surat lamaran kerja, terus tentang SAC yang Ibu Emi buat, silakan di Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya, boleh menanyakan melalui chat, ataupun bisa juga secara langsung dengan membuka mikrofonnya. Saya cek dulu untuk media chat, link chatnya. Ada pertanyaan Bu Emi dari Bu Cahaya Ningtyas. Saya bacakan langsung. Iya, monggo. Iya. Pertanyaan yang pertama terkait surat lamaran kerja, yaitu bagaimana cara mencantumkan pengalaman pekerjaan yang sudah diperoleh, gitu Bu. Oh, begitu. Bagaimana cara mencantumkan pengalaman kerja ya? Yang silakan Bu Emi. Terima kasih Ibu Cahya yang sudah bergabung dan aktif mengikuti video conference ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mencantumkan pengalaman kerja di dalam surat lamaran pekerjaan? Baiklah, saya berusaha menjawab. Biasanya kalau seseorang sudah bekerja, kemudian ingin berpindah ke pekerjaan yang lain, ke kantor yang lain, mereka akan meminta surat keterangan pengalaman kerja. Surat keterangan pengalaman kerja ini yang kemudian nanti digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melamar pekerjaan di tempat yang lain. Bagaimana penulisannya? Penulisannya yaitu di bagian lampiran. Di situ dituliskan lampiran pengalaman kerja di mana, dan surat keterangan pengalaman kerja itu nanti dilampirkan di surat lamaran pekerjaan yang dikirim. Begitu Ibu Cahya, barangkali masih belum jelas. Oh iya, sepertinya sudah. Terima kasih Bu Emi, katanya seperti itu Bu dari Pecangen Tias. Iya, terima kasih sama-sama. Berikutnya untuk chat berikutnya yaitu dari dari Ibu Dayu. Ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana terkait tata tulis surat lamaran pekerjaan, lebih baiknya itu paragraf atau lurus Bu? Kan memang ada ya versi yang menjorok seperti paragraf, ada juga yang lurus seperti itu Bu. Nah, itu bagaimana, ini pertanyaannya bagaimana menyikapi atau bagaimana tata tulis yang baik sebaiknya? Seperti itu. Oh, begitu. Ya, terima kasih Ibu Dayu. Memang ada beberapa pola penulisan dalam menulis surat lamaran pekerjaan, termasuk juga dalam surat dinas. Ada yang menggunakan pola lurus dan ada yang menggunakan alinea, menjorok ke dalam begitu. Saya kira kalau dilihat, ditanyakan bagaimana yang lebih baik, semuanya baik. Kemudian kalau dilihat dari tingkat keresmiannya juga sama, tidak berpengaruh. Cuma seandainya kita membuat alamat surat
kita menggunakan yang di kanan atas dan alamatnya itu panjang, maka di situ banyak memakan tempat, akan memakan baris lebih dari 3 baris. Seandainya alamatnya panjang, maka akan lebih simpel diletakkan di kiri, bagian kiri begitu. Begitu Ibu Dayu, barangkali mau bertanya lagi atau kurang jelas dengan jawaban saya, monggo. Ya, sepertinya sudah cukup Bu Emi. Ya, masih ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya? Silakan bisa melalui kolom chat. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam video conference kali ini dengan presenter Ibu Emi. Oh, masih ada ini satu lagi Bu. Untuk siapa ini? Ibu Arumiati. Arumiati. Ini bertanya bagaimana kita menyikapi penulisan surat lamaran kerja yang sudah dikenal masyarakat, namun beda dengan tata tulis bahasa Indonesia, Bu. Nah, itu kadang menjadi pertimbangan saat menulis. Contohnya kata kepada itu, Bu, kata kepada yang ada atau tidak ada itu sebenarnya kan tidak ada, tapi di contoh-contoh yang beredar di instansi itu ada seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya, gitu Bu Emi? Terima kasih, pertanyaan yang begitu bagus begitu. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya memulai dari anak-anak. Penekanannya begini, jangan mengikuti sesuatu yang berlaku secara umum, namun itu salah. Kalau tidak dimulai dari kalian sebagai pelajar, menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia, maka siapa lagi begitu? Buatlah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Siapa tahu direkturnya itu ahli bahasa, maka kalian akan mendapatkan nilai tambah. Jadi, kalau tidak dimulai dari bangku sekolah, kalau tidak dimulai dari para calon pelamar kerja yang sekarang untuk menggunakan membuat surat lamaran pekerjaan sesuai aturan, kapan lagi? Mungkin sekarang belum berhasil, tetapi besok atau lusa ejaan itu akan menjadi bersahabat dengan masyarakat. Begitu sikap saya selaku guru bahasa Indonesia ketika berhadapan dengan para siswa dalam menyajikan materi surat lamaran pekerjaan. Itu jawaban dari saya. Iya, sangat gamblang ya Bu, sangat jelas. Ya seperti itu juga saya jadi belajar, karena saya juga guru bahasa Indonesia, jadi bisa menerapkan juga yang seperti itu Bu, bersama peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Sepertinya cukup untuk sesi tanya jawab ini. Sebelum Bapak Ibu guru hebat meninggalkan room meetingnya, silakan presentasi terlebih dahulu, diisi dulu presentasi video conference kali ini. Baik, untuk sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan sudah dijawab dengan jelas oleh Ibu Emi Fauziati. Tadi ada 3 pertanyaan yang terkait dengan teori, juga terkait dengan penerapan yang ada di kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, untuk adakah pesan-pesan Bu yang untuk menutup presentasi dari Ibu Emi? Mungkin pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru Nusantara, untuk kalangan pendidikan di sini, silakan sebagai penutup untuk presentasi Ibu Emi. Silakan Ibu.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru Mengajar Nusantara. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadilah contoh yang baik kepada anak didik kita. Terapkan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada, supaya ilmu yang kita sampaikan itu, ilmu yang kita berikan itu bermanfaat baik bagi diri sendiri, bagi peserta didik kita, bagi masyarakat, dan bagi negara pada umumnya. Demikian Ibu Devi. Baik, terima kasih untuk pesan dari Bu Emi, sungguh masuk dalam hati, terutama saya yang belajar dari Bu Emi, gitu ya. Demikian, Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan SAC sebagai media pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Emi. Kesimpulan atau rangkuman dari video conference kali ini pada dasarnya Bu Emi sudah menyampaikan materi surat lamaran kerja yang terdiri dari beberapa bagian, sekitar 8 bagian, dan bagian-bagian itu tentu semuanya penting dalam menulis surat lamaran kerjaan. Tidak lupa juga menyertakan penulisan dengan ejaan yang tepat. Dengan ejaan yang tepat, juga pemenggalan yang baik sesuai dengan pedoman umum penulisan ejaan yang baik dan benar bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Demikian untuk video conference Ibu Emi Fauziati. Dan selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Ibu Wiwi Widayaning Tias selaku host. Untuk waktunya saya kembalikan kepada beliau. Terima kasih Ibu Devi Artati SPC yang telah menyerahkan kembali room meeting kepada saya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, video conference telah berlangsung dengan lancar dan sangat menyenangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hebat Nusantara yang telah bersedia bergabung dengan kami. Dan apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Marilah kita tutup kegiatan video conference kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.